Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Yudika Dwi Gunawan, lalu ditemani dengan Fajar Al-Farid, Indri Suci Sapitri, dan juga Naila Asfar. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang estimasi parameter. Ikuti keseruannya yuk. A few moments later. Baik, yang pertama ada estimasi parameter. Estimasi parameter adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. Karena meneliti seluruh anggota populasi seringkali sulit, mahal, dan memerlukan waktu yang lama, maka peneliti menggunakan sampel untuk memperoleh perkiraan nilai parameter yang mewakili populasi. Contohnya, jika ingin mengetahui rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa di suatu universitas, cukup mengambil sebagian mahasiswa sebagai sampel. Dari data sampel tersebut dihitung rata-ratanya untuk memperkirakan rata-rata pengeluaran seluruh mahasiswa. Tujuan pembelajaran yang satu, memahami ketidakpastian, yaitu menganalisis parameter populasi secara matematis berbasis sampel acak. Yang kedua, mengukur akurasi, yaitu menilai presisi dan tingkat error hasil taksiran interval. Yang ketiga, keputusan rasional, yaitu mengambil keputusan manajerial yang andal di bawah ketidakpastian. Yaitu ada tujuan khusus pembelajaran dan juga aplikasi nyata di dunia bisnis. Contohnya seperti tujuan khusus pembelajarannya menguasai konsep estimasi titik, aplikasi nyatanya yaitu perhitungan taksiran awal parameter secara instan. Itu contohnya. Selanjutnya ada jenis-jenis estimasi parameter terbagi menjadi 3, yaitu estimasi titik, estimasi interval, dan estimasi proporsi. Estimasi titik yaitu metode untuk memperkirakan nilai parameter populasi menggunakan satu nilai dari sampel. Contohnya, memperkirakan rata-rata pendapatan seluruh karyawan berdasarkan rata-rata pendapatan beberapa karyawan yang dijadikan sampel. Estimasi interval yaitu metode untuk memperkirakan parameter populasi dalam bentuk rentang nilai dengan tingkat kepercayaan tertentu. Contohnya, memperkirakan rata-rata pendapatan seluruh karyawan berada dalam suatu rentang nilai tertentu berdasarkan hasil pengamatan sampel. Estimasi proporsi yaitu metode untuk memperkirakan persentase atau proporsi suatu karakteristik dalam populasi. Contohnya, memperkirakan persentase pelanggan yang merasa puas terhadap layanan perusahaan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada sebagian pelanggan. Selanjutnya ada ruang lingkup estimasi, ruang lingkup teoritis. Yang pertama, estimasi titik rata-rata, pengukur nilai tengah, tunggal data statistik sampel. Yang kedua, estimasi interval Z, penaksiran parameter sampel besar N lebih dari 30. Yang ketiga, estimasi interval T, penaksiran parameter sampel kecil N kurang dari 30. Yang terakhir ada estimasi selang proporsi, taksiran persentase, binomial kualitatif. Selanjutnya ada ruang lingkup aplikasinya, yaitu ada di sini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi sampel kecil. Yang pertama, rumus ini saya digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan data sampel yang jumlahnya besar. Berikut ada contoh soalnya, yaitu berdasarkan sampel 100 pelanggan diperoleh rata-rata belanja sebesar 150.000. Dengan tingkat kepercayaannya 95%, kita memperkirakan rata-rata belanja seluruh pelanggan berada di antara 146,080 hingga 153,920. Artinya, kita yakin 95% bahwa rata-rata populasi berada dalam rentang tersebut. Untuk selanjutnya ada estimasi sampel besar. Rumus ini digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi ketika jumlah sampel relatif kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Berikut pada contoh soalnya, kita mengambil sampel 16 mesin cuci dan memperoleh rata-rata umur mesin 12 tahun. Karena jumlah sampelnya kurang dari 30, maka digunakan distribusi T. Setelah dihitung, diperoleh interval kepercayaannya itu 95% antara 10,93 hingga 13,7 tahun. Artinya kita yakin
95% bahwa rata-rata umur seluruh mesin berada dalam rentang tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat dan penerapan estimasi. Manfaat utama bagi manajemen yaitu yang pertama ada efisiensi data, menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan menggunakan sampel. Yang kedua, mengurangi risiko, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Dan yang terakhir ada meningkatkan akurasi, memberikan gambaran kondisi populasi secara lebih efisien. Studi kasus estimasi kepuasan pelanggan kedai kopi. Kasusnya, sebuah kedai kopi ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya tanpa harus mewawancarai seluruh pelanggan. Oleh karena itu, pemilik kedai mengambil sampel sebanyak 100 pelanggan yang dipilih secara acak. Dari hasil survei diperoleh data sebagai berikut: jumlah sampel N sama dengan 100 pelanggan, rata-rata penilaian kepuasan sama dengan 80, standar deviasi sama dengan 10, tingkat kepercayaan sama dengan 95%, dalam kurung Z sama dengan 1,96, sebanyak 80 pelanggan menyatakan puasnya. Nomor 1, berapa estimasi rata-rata tingkat kepuasan seluruh pelanggan? Yang kedua, berapa estimasi proporsi pelanggan yang puas terhadap pelayanan kedai kopi? Jawabannya ada di sini. Ada kesimpulan, estimasi parameter digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Melalui estimasi rata-rata dan estimasi proporsi, perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan efisien tanpa harus meneliti seluruh populasi.